Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para sesepuh, para bapak haji, ibu hajah, terkhusus pengurus PKM Masjid Nurul Huda, para a'immah, ketua takmir, sedoyo tanpa terkecuali, ingkang kaula hormati lan dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah rutinitas pengajian malam Jumat Kliwon Masjid Nurul Huda, para bapak, para ibu, rismawan lan risma putri, sedaya ingkang kaula hormati lan dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dalu menika kita tasih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan, nikmat panjang umur, sehat jasmani rohani, nikmat iman Islam, nikmat sempat sehingga kita tasih saged nglampahi rutinitas pengaosan malam Jumat Kliwon dan pengkajian hadis Arba'in Nawawi yang semoga dengan niatan tolabul ilmi, dengan niatan silaturahmi, dengan niatan syiar Islam, duduk kita dari awal hingga akhir acara nanti Allah catat sebagai tambahan amal yang soleh dan bisa menjadi jembatan untuk meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam akan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kegiatan seperti ini kita akan diringankan, dimudahkan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kita akan tercatat dan terjamin diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang akan bisa meraih syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, mari kita tata niat kembali untuk bersama-sama menambah pemahaman agama, untuk kita jadikan sebagai modal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam hari ini kita menginjak hadis yang ke-41, mengikuti sunnah Nabi. Pada malam hari ini dua kajian, 41 dan 42. Setelah itu kita syukuran dan mungkin penutupan menjelang bulan suci Ramadan, dan dibuka kembali insya Allah di bulan Syawal. Mari kita semak di halaman yang ke-62. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqal, diriwayatkan bersumber dari Abi Muhammadin Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Abi Muhammad Abdillah berkata, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, ora sampurno imane sapa ahadukum salah siji sira kabeh, hatta yakuna hingga ana apa hawahu, hawa nafsune ahad iku tabaan manut, lima manut itu cenderung, condong, lima marang syariat, jik tukang teko sapa ingsun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi kelawan gowo emah. Hadisun utai ki hadis iku hasanun hasan, sohihun kang soheh.
Rawaina ngriwatake sapa kita hu ing hadis fi kitabil hujjah ing dalam kitab hujjah bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. Dari sahabat Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman, maksudnya tidak sempurna. Tidak sempurna iman seseorang apabila keinginannya, hawa nafsunya belum mengikuti apa yang telah dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Awake dhewe kuwi aja ngaku wong wis beriman utawa iman kang sempurna nek urung iso nglakoni kabeh sing disunahke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi? Yang dibawa oleh Nabi syariat. Apa itu syariat? Syariat adalah ajaran Islam. Mungkin kita sudah mengamalkan sebagian. Salah satunya syariat, hati kita cenderung cinta, tabaan itu condong cinta, ikut yang dibawa Nabi. Hadis salah satunya tolabul ilmi. Di malam Jumat Kliwon ini sangat banyak sunah-sunahnya. Satu, tolabul ilmi, itu salah satu yang dibawa oleh Nabi. Hukumnya wajib. Nah ini. Terus apalagi di dalamnya silaturahmi. Apalagi di dalamnya sodakohan. Apalagi di dalamnya rizki yang banyak. Bertemunya antara satu teman dengan yang lainnya itu akan menambah yang namanya rizki. Oleh karena itu, setiap kajian-kajian yang kita pahami, sertakanlah di dalam niat ngaji itu doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali lagi senjata kita ad-du'a'u silahul mu'minin. Senjata umat Islam, orang Islam itu adalah doa. Artinya apa? Setiap kita kaji atau mengaji, mungkin kita bertambah ilmu, bertambah paham. Tapi apakah pemahaman itu disertai dengan hidayah? Nah itu yang belum kita menjamin. Sehingga banyak orang berilmu, sedikit amal. Berarti ini yang dimaksud hadis Nabi Muhammad SAW, belum sempurna iman seseorang itu apabila hawa nafsunya belum condong, belum cinta, belum senang dengan syariat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dengan cara seperti inilah cara kita untuk bersama-sama menyempurnakan iman. Maksudnya apa? Ketika kita ngaji hadis, ketika kita ngaji kitab, di situ kita paham, dan ketika itu kita langsung bisa mengamalkannya, insya Allah hati kita termasuk salah satu hati yang memang niat untuk cinta, mengamalkan sempurna iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sering tertipu orang itu mengandalkan akal. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad SAW manusia yang paling pintar dan tidak ada yang menandinginya. Kepintaran Nabi itu sedikit pun tidak terpuji oleh Allah. Jadi tidak ada dalam Al-Quran satu ayat yang memuji Nabi itu tentang ilmunya. Tapi sebaliknya, Nabi yang dipuji adalah akhlaknya. Liutammima makarimal akhlak. Atau dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim.
Sesungguhnya engkau la'ala khulukin itu akhlak, khulukin itu perbuatan. Nah niki bukan kecerdasan, tapi zaman sekarang kebalik. Zaman sekarang itu yang dinomorsatukan itu ilmunya. Muhammad Nur Aziz SPD. Nah, SPD itu selalu panjatkan doa. Jadi itu artinya ketika ada SH, sarjana hukum atau yang lainnya, itu seakan-akan dia itu terkait masalah hukum ini ahlinya ini. Terkait masalah pendidikan ini ahlinya. Makanya syariat Ahlussunnah wal Jamaah disuruh hobi untuk pakai kopiah penutup, ditutupi batuke, ilmune ditutupi min ora terlalu sombong. Karena siapapun yang mengandalkan akalnya, mendewakan akalnya, dia akan cenderung untuk memiliki sifat sombong. Sombong itu banyak temannya, takabur, ria, ujub. Nah itu semuanya itu menghapus amal. Nah makanya syariat Nabi yang diutamakan bukanlah kepintaran, kecerdasan, tapi adalah amal ataupun akhlak. Nah, siapa yang beramal, dia pasti berilmu. Jadi dia orang yang berilmu tinggi bukan mereka yang S atau MM, tapi mereka yang memiliki banyak amal. Al-ilmu, al-amal. Yang dinamakan ilmu itu harus disertai dengan amal. Dan di sini yang dibahas adalah amal. Di sini yang dibahas adalah akhlak. Di sini yang dibahas adalah sunnah. Nah ini makanya kembali lagi bagaimana agar kita bisa memiliki ilmu yang sempurna. Apa sih ilmu yang sempurna? Ilmu yang disertai dengan amal. Nah itu. Maka jangan pernah kita lupa ketika niat ngaji disertakan di dalamnya doa kepada Allah. Ya Allah, apapun yang bisa saya paham, apapun yang bisa saya dengar dan paham, ya Allah, sertakanlah di dalamnya hidayah-Mu. Semoga aku bisa mudah untuk mengamalkannya. Dan ini yang tidak bisa diketahui oleh setan. Nah ini, karena setan menggoda lewat depan, kanan, kiri. Tapi setan tidak dijelaskan menggoda lewat atas dan lewat bawah. Kesempatan kita lewat atas artinya hobi dan cinta berdoa, memohon, menata niat. Bawah itu jalan untuk tawadu, rendah hati. Apa itu rendah hati? Mengakui semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadu rendah, maka dia akan banyak meraih ilmu dan amal. Kalau orang yang selalu merendahkan hatinya, karena al-barakatu tajri kajiryatil ma, keberkahan, ilmu yang manfaat itu berjalan seperti jalannya air. Al-barakatu tajri, berjalan kajiryatil ma, seperti berjalannya air. Air itu pasti mencari yang lebih rendah. Nah, siapa yang hatinya tawadu, mengakui semuanya darinya, pintar darinya, bisa beramal pun darinya, maka inilah orang-orang yang Allah berikan banyak amal, banyak sunnah, banyak akhlak, dan dia merdeka untuk bisa meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di sini dikatakan la yu'minu, tidak dikatakan sempurna amalnya. Maka kita bisa beramal, bisa seperti ini pun atas izin dan ridhonya. Karena manusia la haula wala quwata. Nah ini, makanya dalam Sayyidul Istighfar itu disebutkan, Allahumma anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau,
khalaqtani, engkau ciptakan aku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana abduka, terus wa ana ala ahdika, dan saya pun selalu ada dalam janjimu. Wa wa'dika, sumpahku kepadamu. Mastatoktu, tapi saya bisa mengerjakan hanya semampuku saja. Mastatoktu, saya kerjakan. Sumpah kita kan banyak kepada Allah. Satu ketika dilahirkan, dua ketika sholat tuh. Wa wa'dika mastatoktu, wa a'udzubika, dan saya berlindung min syarri ma sonatu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan yang sudah aku amalkan. Terus ngapalah saya tulis istighfar? Wa abu'u laka, saya kembali kepadamu. Binikmatika. Oh, itu yang dibahas, yang saya maksud. Saya kembali kepadamu, saya ibadah, saya ngaji, semua binikmatika, atas nikmatmu. Jadi aku iso koyo ngene kabeh nikmate Gusti Allah. Tapi saya wa abu'u bidambi, saya kembali kepadamu bidambi dengan membawa dosa. Aku iso apik yo karena nikmate jenengan, tapi aku balik menjenengan gowo dosa faghfirli. Itu yang hafal Sayyidul Istighfar, artinya seperti itu. Maka dikatakan Sayyidul Istighfar karena orang itu mengakui segalanya, mengakui dosanya, dan mengakui tidak ada kemampuan sedikit pun dalam kebaikan. Kebaikan wa abu'u bidambi, semuanya saya kembalikan dengan membawa dosa yang banyak. Nah nih, wa abu'u binikmatika alayya wa abu'u bidambi. Aku iso kaya ngene semuanya binikmatika alayya, mutlak atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak seperti itu, ujub dalam hati. Ujub itu merasa heran dengan amalnya. Aku iso kaya ngene yo. Iso kaya ngene iki. Nah, ini berarti mengakui semua itu dari dirinya sendiri. Padahal wa abu'u binikmatika alayya, aku bisa kembali kepadamu, iso apik maksudnya yo nikmat saking Gusti Allah. Nah, makanya kembali lagi, jangan pernah lupa setiap taklim, setiap ngaji, setiap dimanapun kita pengajian, jangan pernah kita melupakan jalan dhuwur. Apa itu? Niat dan doa. Dan sehari-hari tanamkan lewat jalan bawah, apa itu? Tawadu'an. Tawaddu'a ya tawaddu'u tawaddu'an. Wadu'a itu meletakkan, merendahkan. Kita tidak apa-apa, merendahkan apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis yang ke-41 tentang tidak sempurna iman seseorang apabila belum cinta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjut hadis yang ke-42. Insyaallah sing niki paham lah. Gara-gara kadung diumumke mayoran dadi kepikirannya menganah bae. Hadis yang keempat. 42 maksudnya. Berdoa kepada Allah. An Anasin radhiyallahu anhu qala dawu sapa Anas. Sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alai dawu sapa Kanjeng Nabi qala dawu sapa Allah taala ya bana Adam hai anak cucu Adam. Gusti Allah sing dawuh langsung. Innaka astune sira mada'auta selagi ndonga sapa sirani ing ingsun warau jautalan ngarep-ngarep sapa sirani ing ingsun ghafartu mongko ngapura sapa ingsun laka marang sira alama ing atase dosa kana kang ana apa mingka saking sira wala ubali lan ora peduli sapa ingsun. Diartekne model pondok disit nggih. Mereka wis menang bae.
Ya bena Adam ho anak Adam lau balakot lamun tumuka apa dunubuka dosa-dosa sira ananas samai ing wuwunge langit. Maksudnya dosane setinggi langit ngono Indonesiane paling ngono kuwi sore. Sumastaghfarta nuli istaghfarta jaluk ngapura sapa sira ni ing ingsun ghafartu mongko ngapura sapa ingsun laka marang sira. Nah, itu panggilan yang kedua. Panggilan yang ketiga, ya bena Adam hai menungso innaka setune sira lamun ataita teka sapa sira ni ing ingsun bikurabil ardi kelawan jengkale bumi khotoya kelawan gowo kesalahan sumalaki ta nuli tetemu sapa sira ni ing ingsun latu srik hale ora musrik sapa sira bi ing ingsun syai'an ing suwiji-wiji la ataitu yakti nekani ingsun ka ing sira bikura biha kelawan jengkale maghfiratan kelawan gowo ampunan rawahu ngritake ing hadis sapa Tirmidzi wa qolan dawu sapa Imam Tirmidzi hadisun utai ki hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih kare Indonesiane siki. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sing dawuh Kanjeng Nabi nyeritakne Gusti Allah dawuh. Allah dawuh, wahai menungso, jika engkau memohon kepadaku dan mengharapkan ampunan dariku, niscaya akan aku ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan aku tidak pedulikan lagi. Nah ini maksudnya kepriwe iki? Nah, maksudnya ngene iki. Sapa wonge kok njaluk ngapura karo Gusti Allah? Ki diundang nang Gusti Allah. Hei menungso, kowe njaluk ngapura karo aku, mbok arep dosamu kaya ngono akeh, tetep tek sepurane. Aku ora peduli dosamu sing model kaya ngapa. Nah ibaratnya ngono kuwi. Gusti Allah langsung undang dhewek. Dadi dhewek ora uli putus asa. Dosa sing kaya model kaya ngapa? Iki dalile, iki hadise, hadisun hasanun. Hadis ini hadis hasan dan hadis sahih. Ini kesempatan kita di bulan Sa'ban menjelang Ramadan. Jadi sapa bae nang kono ditulis orang mandang selagi menungso buarep kaya ngapa dosane akeh kok njaluk ngapura tak sepuro jare Gusti Allah. Syaratnya kepiye? Siji, ngrasa dosa, loro, yakin Gusti Allah ngapurani, telu, memang dia mengharap ampunane Gusti Allah. Kowe telu kowe dicekel. Aja gur istighfar karena melu-melu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini melu-melu. Tidak ada dalam hati niatan untuk diampuni. Jadi riko sing dimaksud udulesane, tapi hati. Karena an-niyatu fil qalbi, niat di dalam hati. Riko menang sedilut, saurunge maca istighfar, atine jenengan jaluk ngapura, ngarep-ngarep di sepuro, Allah akan mengampuninya. Kalau lesan, Allah tidak melihat. Innallaha la yanzuru ila Ustaz Ehin ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila wujuhikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati yang dilihat. Jadi Gusti Allah orang deleng aku nganggo sorban, nganggo jubah, nganggo peci, blas ora dideleng. Makanya nggak masalah mereka yang kelihatannya preman. Nggak masalah karena apa? Yang Allah lihat hatinya. Tidak melihat lesan. Wasih astagfirullah. Tidak. Tapi sini apa tadi? Niat, jaluk ngapuro, yakin Gusti Allah ngapuroni dan memang dia mengharap ampunan.
nembe maka astagfirullahaladzim yang didasari dengan niatan 3 tadi itu mampu melebur semua dosa 70 tahun dosa iso resik kabeh. Amin. Ndi dalile lah iki gimana? Wala ubali itu bali. Tidak peduli Gusti Allah, tidak melihat. Di sini dikatakan anana sama, diibaratkan setinggi langit, berarti kan saking akeh. Ini hanya gambaran tok. Coro dosa kok mujud, mungkin dosanya dhewe kayak temenan tekan langit. Dilala dosa ora keton. Wala ubali dari Gusti Allah. Saya tidak peduli karena sebesar dosamu, setinggi langit masih besar rahmatku, masih besar ampunanku. Nah ini kabar gembira ini. Jadi besok waktunya. Sing penting hati kayak mau telu. Niat temenanan, mengharap dan yakin Allah mengampuninya. Nah iku sing larang kan nang jero atine kuwi. Nek guru istighfar tok sih tiap dino dewek istighfar. Maka setelah niat maka lesankanlah astagfirullahaladzim. Wis wayahe dewek nganggo batin kaya ngono, wis wayahe wong ngaji wis 100 sekian Jumat Kliwon nggih. Nah niku wis wayahe bahas masalah hati. Nanti kita tidak menghitung jumlah. Yang sering sekarang ini kita zikir ngejar jumlah. Pamane sing toreko-toreko nang sing kelas kaya nyong ngejare jumlah. Iya, rampung. Tapi kalau pakai hati tidak. Contoh, zikir itu diucapkan, tapi syarat yang pertama harus dielmoni. Yaitu tadi dalam hati. Berarti beda toh dengan mereka yang lesan saja. Kalau dia pakai niat, mengharap, dan yakin hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, itu ilmu namanya. Masalah Qur'annya genah surat Muhammad itu. Fa'lam, afdhalu dzikri, fa'lam, ketahuilah, pahamilah, ilmunilah, annahu la ilah. Itu Qur'an. Itu tandanya zikir, silakan, tapi harus dielmoni. Ora gur mela melu, ora gur mela melu. Ya gur wetok. Jadi dielmoni fa'lam. Dalile di Quran. Fa'lam annahu la. Fa'lam ngerti sapa sira. Pelajarilah, pahamilah, baru la ilaha il. Iku contoh nang Qur'ane. Silakan bertauhid, tapi ilmu itu nomor 1, paham itu nomor 1 dulu. Makanya Quran yang datang pertama kali Iqra. Nah ini, bacalah. Baca itu maksud ora kudu karo mripat. Baca itu ada yang lewat hati. Contoh, jujur wong meneng kayak kayaknya nang laut kana kayaknya arep gempa lu. Dia nggak melihat pakai mata, ya toh? Dia melihat dengan apa? Hati basiro. Pahami, kenali, dan lain sebagainya. Makanya ketika la ilaha illallah, enak orang ngejar jumlah. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada yang ngatur saya, tidak ada yang ngasih saya, tidak ada yang memberi rezeki saya, tidak ada yang bisa mematikan saya, tidak ada yang bisa, tidak illallah. Nikmat tepol ngantikan ping satu siji lah. Orang kerasa karena tidak ada. Terserah jenengan nyebut apa wis. Tidak ada sing jodohke, tidak ada yang ngasih rezeki, tidak ada yang ngirupi, tidak ada sing minterke, tidak ada sing nyehatke, tidak ada yang ayo apa mending ramai ngomong. Tidak ada yang menyenengke, tidak ada yang ngansani, tidak ada yang ilallah kecuali Allah. Jadi arep tahlilan zikir ping 1 sering ora krasa wis rampung. Nikmat. Itu yang dikatakan zikir nikmat kalau dielmoni. Tapi ini sing lain lah, muternya sekarepnya ora mampu rampung. Ora sesuai banget karo pacitane itu. Karena apa? Dia
Makanya bingung, orang Pak Ustadz yang ngomong zikir nikmat ki nang ndi lho nikmate lho. Ya tidak mungkin nikmat kalau tidak dielmoni. Tapi kalau dielmoni fa'lam anahu, ya pasti dia akan merasakan nikmatnya zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Semua masalah tidak akan terlihat. Semua masalah terlihat nikmat kalau hatinya penuh dengan zikir. Zikir yang dielmoni. Nah, itu maksudnya. Pentingnya di sini tulisannya siapa minta ampun pasti saya ampuni. Saya tidak peduli. Maksudnya kepiye? 3 tadi. Niat, yakin, harapan. Niat, yakin, harapan. Nah ini memang dia mengharap betul ampunannya. Orang karena Ramadan. Orang karena melu-melu tok. Nembe rong dina, alhamdulillah kurang 28 dina mening. Nah itu berarti dia tidak ada. Nyun papunten iki, jenengan pun wayahe pun wancine bahas masalah urusan ilmu dan hati. Nah niki pun. Terus Gusti Allah manggil meneh sing nomor 2. Wahai anak Adam, ya benu Adam. Lau balaghot dulu buka wis ya. Wis iki, ya benar Adam, innaka law ataitani bikurobil ard. Jika dosa-dosamu telah mencapai setinggi langit, wis. Berarti buka terakhir. Engkau datang kepadaku dengan dosa seperti bumi, sepadat bumi. Bumi dikatakan sepadat bumi, ini saking rempet deh. Padat itu artinya apa sih? Tidak bisa terhitung. Maksudnya. Yo nek dhewek ngitung dosa, cuma dhewek kan anu wong apa ya ora tau ngitung dosa. Jadi setannya pinter banget. Contoh kecil. Dhewek berdosa tapi ora kerasa. Akeh perkara sing dhewek orang elmoni, bahkan dosanya gede banget. Rika suudon karo mendung. Kuwi dosane wis gede banget. Wayahe tandur terange pol. Wae panen udan bae. Iku nang bahas nang ilmu hati wis dosane ngalahi. Berarti dia tidak menerima dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Wis siji. Tapi kan dhewek enjoy bae. Ujare ora dosa toh? Siji. Walah nek dipikir wis catetane akeh pol. Entek bukune. Kasare ngomong entek bukune. Cuma dilalah setan melalaikan kita dengan dosa, selalu mengingat kebaikan. Itu kalau di kitab apa itu Tambihul Ghafilin apa ya, termasuk orang-orang yang celaka, lupa dengan kejelekannya, selalu ingat dengan kebaikan. Tapi kalau orang yang beruntung, selalu ingat kejelekan, lupa dengan kebaikan. Nah ini ya sulit mengkelas dewek mulane belajar. Maka siapapun yang dia dosanya sepadat bumi, namun engkau tidak menyekutukan aku, nah, tidak musyrik, tidak menduakan, maka Allah pun tetap akan datang kepada kita dengan membawa ampunan sebanyak itu pula. Maksudnya sebanyak itu pula apa? Nek dosane akeh, riko njaluk ngapura, yo dikai ngapura sing akeh. Amin. Lah nek dosane akeh ngapurane setitik ya urung resik, gitu mboten. Nah, maka kesempatan kita masuk di bulan suci Ramadan. Allah berjanji, sapa bae ora ndeleng wonge. Kok bisa mengisi Ramadan, menjalankan kewajibannya, memakai ilmu, maka dia dapat hadiah Idul Fitri. Nah, itu yang mahal. Sing Idul Fitri kuwi sing puasa, kudu sing lebaran. Puasa ora omahe dicet. Nah, itu Idul Fitri. Itu namanya mungkin lebaran karena Indonesia punya tradisi lebaran mudik. Puasa ora mudik. Nah, itu karena tradisi. Mulane nangisnya yo nangis bukan karena dosa. Nangis. Nah, itu nangis yang tidak berpahala. Oleh karena itu kesempatan kita bangun malam. Pokoknya tekad, nah orang ditekad ke segi kan 3 tadi. Niat, apa mau? Mengharap, Mengharap,
Yakin. Weh. Karena Ramadan itu rahmat. Kasih sayang Allah. Untung Gusti Allah sayang karo dek dikei Ramadan. Cara ora subhanallah. Dosane dewek di samping ora ilang-ilang membawa kita susah. Maka doane jenengan yang pakai niat, pakai harapan, pakai yakin. keyakinan Allah akan balas. Bisa langsung dosanya bersih. Amin. Yang kedua dijauhkan dari segala macam kesalahan. Yang ketiga bisa juga doa jenengan nanti dibalas di akhirat. Bisa juga dosa sampean diganti yang lebih baik. Itu kabeh kehendake Gusti Allah. Salah satunya doa kita dikabulkan, Syawal kita lebih baik. Oh, berarti bukti wujud kita dikabulkan doanya. Nah ini. Jadi kesimpulannya 3 tadi syarat kita meraih ampunan. Niat dalam hati, mengharap ampunannya. Yang ketiga adalah yakin Allah akan mengampuninya. Kenapa kok bisa yakin? Kita tahu dalilnya ini. Sekarang kita ngajinya tidak hanya ngaji mendengar, tapi lihat dalilnya, lihat kitabnya, genah tulisannya. Artinya iso diwaca kabeh. Cuma pemahamannya seperti tadi, bareng-bareng. Dosa yang terampuni dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Karena apa? Bukan dia berilmu banyak. Bukan dia sarjana, bukan dia MM, bukan dia doktor. Tapi karena apa? 3 tadi. Ayo 3. Niat, yakin, dan mengharap. Insya Allah bareng-bareng diniatihin. Arep pirang jus. Nah, orang mau pirang jus, arep pirang rakaat. Ngono tekad kuwi namanya niat. Malam pertama barisan pertama, malam kedua barisan pertama, malam ketiga barisan pertama, malam keempat pertama, malam kelima pertama. Itu namanya niat. Dari sekarang lagi wis kayak bocoran kok. Pokoknya apa sing ganggu. Ora. Gue tekad nang kene. Nah, orang kayak ngono ya kita berjalan seperti biasanya. Ngerok. Komat. Kok disuruh pada tekan. Nah, niat itu yang paling mahal dalam hati. Makanya Allah tidak melihat apa-apa. Nah, jangan tertipu dengan penampilan. Penampilan tidak ada jaminan. Tone sorbanan, ketone nganggo jubahnya tetap burung jaminan. Karena jaminannya tadi, apa Bu? Niat, yakin, dan berharap. Insya Allah. Pun mekaten, saking kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mbok enten sing boten pas, nggih monggo dipun sareng-sareng dipun maafkan. Lan sing dereng paham, monggo sareng-sareng dipun tangletaken. Kita kaji bersama sambil menunggu kopi. Menunggu apa? Mau mayoran apa ya? Oh, bukan mayor, ya bener mayoran. Nah, syukuran itu dari kita untuk yang lain. Tapi nah urunan namanya mayoran. Atau diambilkan dari yang lain namanya mayoran. Mohon maaf, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.